Akhirnya gue ngonten lagi setelah sekian lama gue nggak produktif atau tidak membuat konten di YouTube karena banyak berbagai hal yang menghalangi gue dan alasan-alasan yang bikin gue menghambat untuk berkembang gitu. Gue coba akan rutin membuat konten mungkin seminggu 2 kali dan ya gue akan ngebahas sekitaran gue aja yang pernah gue alami karena terlalu jauh gue untuk bikin konten yang sesuai dengan idealisme gue tapi tidak masuk dalam apa yang gue kuasai gitu. Dan ada beberapa keresahan yang mungkin gue sharing ke lo karena inilah pengalaman hidup gue untuk menjalani dan merintis usaha gitu. Banyak pembunuh-pembunuh karakter yang menghalangi atau menghambat kita untuk berkembang dan juga pastinya ada yang berusaha untuk membuat kita ya mencari gratisan untuk dapat dari diri kita. Siapa sosok yang mencoba itu? Nah, orang itu ada di sekitaran lo. Oke, kenapa gue ngomong kayak gini? Pertama, gue berusaha untuk membuat usaha sendiri, side job atau kerjaan sampingan di luar kerjaan reguler. Ya, gue lebih ke jasa sih memang. Meskipun beberapa kali mencoba untuk membuat usaha makanan dan minuman gitu. Cuman ya, gue bukan passionnya di situ, bukan keahlian gue di bidang itu. Gue lebih ke jasa. Dan yang seperti tadi gue bilang, di sekitaran lo yang menghambat lo untuk berkembang adalah orang yang, oke, gue sebut aja pertama adalah orang yang mencari gratisan gitu. Harga temen. Gratisin sih enggak ya, tapi ke harga temen. Harga temen ya, itu buat gue orang yang temen yang laknat ya buat gue ya. Karena itu adalah sosok orang yang mengakui teman tapi menghambat usaha teman gitu. Gue sering kali dan sering banget menerima kayak gitu dan ya untuk memulai karir atau memulai usaha, mulai loncatan oke lah pakai harga teman. Tapi setelah lu udah mempunyai nama dan setelah lu mempunyai nilai value atau red card, sebaiknya itu please lo hindari. Jangan ada baper dalam sebuah usaha gitu buat gue. Ya gue pernah menjalani itu dan kemakan harga teman, baper dan alhasil apa impactnya gitu buat gue gitu. Teman lo happy, kitanya ngedumel, jadi jatuhnya nggak ikhlas kan. Nah, mungkin untuk harga teman lo pertimbangkan siapa sosok itu, berjasa nggak untuk diri lo gitu dan perkembangan karir lo. Walaupun dia tidak meminta harga teman, cobalah untuk lo juga sadar kalau dia membantu usaha lo dan harga spesial lah untuk teman lo yang membantu usaha lo atau membantu karir lo itu. Dan untuk yang bilang harga teman, coba pikirkan lagi yang buat gue adalah tujuannya apa lo untuk kasih harga spesial, harga teman itu untuk sosial kah? Untuk mencari relasi juga kah? Karena ya mungkin menurut lo, wah ini akan potensial buat gue ke depan, coba gue kasih harga promo gitu. Kalaupun tidak tergerak untuk lo pakai harga teman, buat gue ya cobalah untuk menolak pelan-pelan gitu. Karena untuk sebuah usaha, apalagi yang mungkin jasa, ya tergantung juga jasanya jasa apa. Kayak jasa fotografi, videografi, lo hitung berapa modal yang lo keluarin gitu. Sosok yang menghalangi kita untuk berkembang dalam sebuah usaha kita, meskipun usaha kecil, itu klien. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue punya pengalaman yang cukup buruk ya dengan klien gitu. Memang klien adalah sumber ini kita ya, sumber income kita, pundi-pundi cuan kita gitu. Tapi ada nilai negatif di si klien ini gitu. Apa gitu. Nego harga, sumpah. Penawaran yang tidak masuk akal. Dan kita harus dituntut profesional untuk menyiapkan surat menyurat perjanjian gitu. Syarat dan ketentuan. Karena gini, kadang klien itu memang kita harus negosiasi harga gitu. Sama hal kayak pedagang,
baju yang di pinggir jalan yang kita bisa tawar. Kita pasang harga, misalkan 50.000, dia akan nawar setengah harga, dan kita akan naikin lagi, dan dia akan menawar lagi, selanjutnya sampai ketemu titik harga yang pas. Tapi, itu kan kalau pedagang ya. Pedagang ya sudah, deal-dealannya hanya di bicara kita doang, negosiasi harga kita doang. Tapi kalau misalkan jasa, itu saran gue, lo memang harus bikin syarat ketentuan gitu, perjanjian, berapa kali pemakluman atau revisi, berapa harga yang akan lo patok gitu. Karena gue punya pengalaman deal-dealan itu, oke, harga sekian, minta lagi, tapi ya, tapi dia nggak sadar kalau yang dia lakukan adalah profesionalitas. Ya, klien kan harus profesional ya, karena mau bagaimanapun dia membutuhkan jasa kita, dan bagaimanapun dia yang bisa hargain kita. Ya, memang pembeli adalah raja, tapi raja pun harus sadar. Raja tidak akan bisa naik takhta atau melakukan sesuatu tanpa ada sosok yang membantu dia gitu. Gue kesalnya adalah, singkat aja deh. Gue lagi menjalani usaha konten kreator dan jasa project kreatif. Ya, acara berjalan lancar, konten berjalan lancar. Tapi yang gue bikin kesal adalah, dan itu salah gue juga sih, tidak ada namanya syarat dan ketentuan untuk sebuah perjanjian, negosiasi. Yang akhirnya adalah si klien banyak minta ini itu, dan dia lupa bayar gue. Dan di saat itu memang sebuah event pertunjukan yang diinginkan salah satu klien gue, pengen minta itu, minta ini, minta itu, dan gue membuat harga pementasan itu berapa budgeting lah ya, dinego wajar. Kedua, nego lagi, tidak masuk akal. Yang keselnya gue adalah, gue sempat bilang, Bu, kalau misalkan tidak cocok harganya, buat apa bikin event? Karena event itu butuh biaya besar. Terus harga kamu berapa, Dion, untuk bikin konsep ini? Gue dalam hati, cukup besar sih, Bu, ya. Cuman harga kayak gini aja lu masih nego gitu. Yang dimana harga itu cukup besar untuk membuat dan menyediakan sound, membuat properti, membuat konsepnya yang benar-benar hemat, murah meriah. Kalau memang tidak sanggup ya, mohonnya para klien. Singkat cerita, nego, harga sudah deal segitu, dan singkat cerita, gue mencari barang, audio. Saat gue mempresentasikan barangnya dan kebutuhannya, si klien ini malah menjual rasa kasihan dengan proyek dia. Kayak nggak siap ya gitu. Selanjutnya, ya sudah tuh, latihan. Dia minta alat audio itu harus ada, sementara alat audio tersebut dipakai 1 hari aja pas event. Dia minta 2 hari. Dengan harga 1 hari, wow, lumayan menyekek ya gitu. Oke lah, berjalanlah tanpa alat audio itu pas saat latihan Galde Resik terakhir. Ya, alat audio itu adalah mic wireless sebenarnya. Nah, saat hari H, deng, tiba. Alat itu feedback. Padahal udah gue bilang, Bu, 2 hari sewa aja karena ini rentan sekali dalam sebuah pertunjukan seni. Kalau audio itu bermasalah. Ya, aneh memang macam-macam klien, kita juga harus sabar bikin usaha. Tapi ya kalau memang udah harga segitu, Bapak Ibu sekalian, wahai pencari jasa, tolong mengertilah gitu. Si pembuat usaha, kita orang ini adalah mencari solusi terbaik untuk kalian gitu. Tapi tolonglah hargai kita berusaha untuk menghasilkan, memberikan jasa yang terbaik buat kalian. Ya, di hari H itu audio feedback dan pertunjukan sempat kacau dikit, dan klien komplain, Dion gini, kenapa suaranya seperti ini, kenapa bla 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 bla. Udah gue bilang, Bu, saya butuh dari kemarin, butuh banget audio itu ada di latihan, karena untuk perkiraan Dion bagaimana frekuensi suara dan feedbacknya, belum lagi hal lainnya.
Dan sempat ada basa-basi juga si klien ini, berapa harga jasa Dion untuk membuat konsep. Ya, konsep event ya memang tidak murah. Kelihatannya sih memang si konseptor ini kelihatan tidak bekerja, cuman gitu-gitu aja, paling copy paste deh. Cuman kan yang dipakai rumit loh membuat rumus, rumit loh membuat hal imajinasi yang gimana event itu wah. Itu pengalaman buat teman-teman. Tolonglah yang membuat usaha, merintis usaha bareng-bareng bersama teman kalian atau individual. Tolonglah teman-teman ya, untuk kalian membuat syaratan ketentuan, bagaimana kalian menentukan harga, berapa kompensasi atau berapa pemakluman yang kalian bisa lakukan. Karena pemakluman itu kan mungkin ada dua hal. Dua hal tersebut adalah kesalahan diri kita, misteri dari diri kita sebagai penyedia jasa, atau ya memang kondisi yang tidak memungkinkan atau di luar prediksi gitu. Jadi ya memang lo harus menyediakan harga yang maksimal untuk menentukan harga yang cocok antara kalian dan klien gitu. Itu sih, semoga pengalaman gue bisa bermanfaat buat lo.